Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyajikan materi mengenai menganalisis, menghitung, dan menerapkan konsep isi seputar konsolidasi. Anggota pertama ada saya sendiri, Nabila Yolanda Sari Lubis. Anggota kedua ada Yunita Pramesti. Anggota ketiga ada Karisma Prasasti. Anggota keempat ada Kamila Kamilia. Anggota kelima Imron Fauzi. Dan anggota terakhir Bayu Widian Kusuma. Seputar konsolidasi perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk. Perubahan bagian kepemilikan dapat terjadi akibat aktivitas yang dilakukan oleh entitas induk. Aktivitas seperti apa? Entitas induk dapat mengubah rasio kepemilikannya dengan membeli atau menjual saham anak perusahaan melalui transaksi dengan perusahaan yang tidak berafiliasi. Yang pertama yaitu akuisisi saham tambahan dari pihak ketiga. Entitas induk dapat menambah bagian kepemilikannya atas entitas anak. Jika sebelumnya entitas induk telah memperoleh pengendalian, maka penambahan bagian kepemilikan tersebut tidak mengubah substansi pengendalian entitas induk. Apa itu berafiliasi? Berafiliasi adalah bentuk perhubungan, kerjasama, atau pertalian di antara dua pihak di dalamnya terdiri atas satu pihak yang menjadi anggota dari satu pihak lainnya. Dalam kegiatan ini, kedua belah pihak menjalin kerjasama atau hubungan guna memenuhi kepentingan bersama dalam mencapai sebuah tujuan yang serupa. Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk yang menyebabkan perolehan pengendalian. Entitas induk dapat memperoleh pengendalian atas entitas anak melalui beberapa tahap. Pada tahap awal, investor entitas induk mengakuisisi saham entitas anak pada jumlah yang kecil, sehingga investor entitas induk belum memiliki pengaruh atas entitas anak. Pada tahap berikutnya, investor mengakuisisi tambahan invent, sehingga kenaikannya menjadi signifikan, bahkan mayoritas misalnya 60%. Penambahan kepemilikan Sepeto ini disertai dengan perolehan pengendalian. Entitas induk menjual sebagian saham kepada pihak ketiga. Ekuitas induk juga dapat menjual bagian kepemilikannya atas entitas anak, di mana sebelumnya entitas induk telah memperoleh pengendalian. Akibat penjualan tersebut, substansi pengendalian dapat hilang atau tetap ada. Jadi itu tergantung entitas anak itu bakal hilang pengendaliannya atau tidak. Dalam situasi tidak hilangnya pengendalian, misalnya kepemilikan 80% menjadi 60%. Apabila entitas ini kehilangan lebih dari 100% sahamnya, maka hilangnya pengendalian akan entitas tersebut. Menurut PSAK 65 tahun 2014, jika entitas induk kehilangan pengendalian atas entitas anak, maka entitas induk menghentikan pengakuan aset termasuk setiap goodwill dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang dan mengakui setiap sisa investasi pada entitas anak, terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian. Akuisisi pada periode interim. Kelakuan akuntansinya yaitu akuisisi oleh entitas induk atas entitas anak yang terjadi pada periode interim memiliki dampak terhadap penyusunan laporan keuangan. Menurut PSAK 45 tahun 2014 menyatakan bahwa entitas induk memasukkan penghasilan dan beban entitas anak dalam laporan keuangan konsolidasian mulai dari diperolehnya pengendalian sampai dengan tanggal ketika entitas kehilangan pengendalian atas entitas anak. Contoh akuisisi pada periode interim. Contoh soalnya yaitu PT Induk mengakuisisi 80% kepemilikan atas saham PT Anak pada 1 April 2015 senilai 600 juta rupiah. Berdasarkan laporan keuangan PT Anak per 31 Desember 2014, komposisi ekuitas terdiri dari saham biasa dan saldo laba masing-masing sebesar 500 juta rupiah dan 200 juta rupiah. Hasil operasi dividen yang dibagikan oleh PT Anak selama tahun 2015 adalah sebagai berikut. Pendapatan pada 1 Januari sampai 31 Maret yaitu 35 juta. Bebannya 20 juta.
Lalu labanya menjadi 15 juta dan dividennya 10 juta. Pada 1 April sampai 31 Desember, pendapatannya 90 juta, lalu dikurangi beban 55 juta, hasilnya yaitu laba 35 juta, sehingga dividennya 20 juta. Pada tahun 2015, pendapatan 125 juta, lalu dikurangi beban 75 juta, dan hasilnya yaitu laba 50 juta. Lalu dividennya 30 juta rupiah. Pada saat akuisisi, seluruh nilai tercatat aset dan liabilitas PT Anak sama dengan nilai wajarnya kecuali mesin yang nilai wajarnya lebih tinggi, sebesar 10 juta. Mesin memiliki sisa umur ekonomi selama 5 tahun. Nilai wajar kepentingan non-pengendali saat akuisisi adalah 150 juta. Jika akuisisi pada tanggal 1 April 2015, periode intern, maka perhitungan goodwill juga dilakukan berdasarkan nilai ekuitas, yaitu 1 April 2015. Untuk itu, perlu dihitung nilai ekuitas PT Anak tanggal 1 April 2015, yaitu sebagai berikut. Ekuitas 1 Januari, jumlah 700 juta, laba pra-akuisisi 15 juta, dividen pra-akuisisi 10 juta, ekuitas 1 April 705 juta. Berikut perhitungan goodwill saat akuisisi. Biaya perolehan ditambah nilai wajar non-pengendalian sejumlah 750 juta. Nilai tercatat ekuitas saat akuisisi 705 juta. Nilai tercatat selisih dari ini 45 juta, alokasi amortisasi per tahun. Mesin sejumlah 10 juta, goodwill 35 juta. Sesuai PSAK 65 pada tahun 2014, bahwa PT Induk harus mengeliminasi penghasilan dari beban entitas anak dalam laporan keuangan konsolidasian untuk periode sebelum tanggal diperolehnya pengendalian. Oleh karena itu, juga perlu dijabarkan pendapatan dan beban tersebut dalam tabel perhitungan seperti berikut. Berikut perhitungan jurnal eliminasi untuk ekuitas. Pada tabel di atas, pendapatan, beban, dan dividen PT Anak pra-akuisisi dijabarkan di hitungan pengaruhnya terhadap saldo laba tanggal akuisisi. Penjabaran tersebut disesuaikan dengan seberapa banyak akun-akun pendapatan dan beban yang ada. Dalam contoh ini, pendapatan dan beban disederhanakan masing-masing menjadi satu akun saja. Pendapatan, beban, dan dividen pra-akuisisi juga dialokasikan untuk pihak pengendali 80% dan non-pengendali 20%. Sementara itu, untuk goodwill serta aset dan liabilitas teridentifikasi diperoleh perhitungan sebagai berikut. Pada tabel di atas, saldo akhir goodwill serta aset dan liabilitas teridentifikasi dihitung setelah mempertimbangkan amortisasi atau tidak ada. Perlu diakuisisi dilakukan tanggal 1 April, sehingga amortisasi juga dilakukan selama 9 bulan saja. Amortisasi atas lokasi terhadap mesin yang seharusnya 2 juta per tahun, maka pada tahun akuisisinya hanya diakui 9/12 saja, yaitu 1.500.000. Untuk tahun selanjutnya akan diamortisasi penuh, diamortisasi sebesar 2 juta. Jurnal eliminasi.
Jurnal eliminasi dalam proses konsolidasi laporan keuangan, entitas induk mendapatkan laporan keuangan auditan entitas anak untuk periode 1 tahun penuh sejak awal tahun hingga akhir tahun, atau laporan keuangan tahunan, sehingga penghasilan dan beban sebelum tanggal akuisisi dalam laporan keuangan tersebut harus dieliminasi dalam kertas kerja konsolidasi. Jurnal eliminasi tersebut akan menyesuaikan saldo laba pada tanggal akuisisi. Next. Selanjutnya isu-isu konsolidasi. Next. Laporan keuangan konsolidasi, sebagaimana halnya entitas tunggal, harus disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Standar pelaporan dan penyajian tidak berbeda antara entitas konsolidasi tunggal. Suatu laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang posisi keuangan serta operasionalnya bagi perusahaan induk dan anak. Manfaat laporan keuangan konsolidasi yang diantaranya, yang pertama memberikan informasi yang terbaru kepada divisi manajemen perusahaan induk mengenai proses kinerja anak perusahaan. Yang kedua, memahami dampak suatu entitas anak perusahaan terhadap induk perusahaan dalam jangka panjang. Yang ketiga, menyajikan suatu informasi kepada pihak luar yang membutuhkan. Yang terakhir, untuk rasio keuangan harus berdasarkan laporan konsolidasi. Pada saat satu perusahaan membeli saham biasa perusahaan lain, anak perusahaan dianggap merupakan bagian dari entitas konsolidasi sejak saham tersebut diakuisisi. Pada saat anak perusahaan dibeli selama periode fiskal, bukan pada awal atau akhir periode, hasil operasi anak perusahaan yang dimasukkan ke dalam laporan keuangan konsolidasi hanya bagian dari tahun ketika saham anak perusahaan dimiliki oleh induk perusahaan. Hasil operasi anak perusahaan yang dibeli selama periode fiskal dapat dimasukkan ke dalam laporan laba rugi konsolidasi dengan salah satu dari dua cara. Satu, pendapatan dan beban dari anak perusahaan dimasukkan ke dalam laporan laba rugi konsolidasi seakan-akan anak perusahaan sudah diakuisisi sejak awal periode fiskal dan mengurangi bagian induk perusahaan atas laba sebelum akuisisi anak perusahaan di bagian paling bawah dari laporan laba rugi konsolidasi. Dua, hanya bagian pendataan dan beban yang diperoleh anak perusahaan setelah tanggal penggabungan usaha yang dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasi. Next. Tiga, laba per saham konsolidasi. Perhitungan laba per saham dilusian konsolidasi. Penghitungan laba bersih biasanya adalah titik awal dalam penghitungan LPS. Dilusian konsolidasi, laba bersih tersebut kemudian disesuaikan dengan pengaruh surat berharga dilusian dari induk dan anak perusahaan. Formula berikut dapat dipergunakan dalam penghitungan laba per saham atau LPS dilusian konsolidasi. LPS dilusian konsolidasi sama dengan 1 kurang lebih 2 dikurangi 3 kali 4 ditambah 5 kali 6 bagi 7 plus 8. Keterangan 1, laba bersih konsolidasi. 2, penyesuaian untuk efek-efek induk perusahaan. 3, persentase kepemilikan yang dimiliki induk perusahaan. 4, laba tersedia untuk pemegang saham biasa anak perusahaan. 5, saham yang dimiliki induk perusahaan. 6, LPS dilusian anak perusahaan. 7, rata-rata tertimbang saham induk perusahaan yang beredar. 8, saham induk perusahaan yang akan dikeluarkan jika efek diluktif dikonversi dan opsi dilaksanakan. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.